Aksi pemalsuan dokumen mobil mewah terungkap. Semburan gas lumpur di Madinah menurun. Pengolahan sampah terpadu dikembangkan. Halo, selamat pagi saudara. Kompas Sumut hari ini hadir dengan beragam informasi penting dan menarik dari Sumatera Utara. Selain 3 sorotan tadi, sejumlah informasi lain akan kami sajikan dalam Kompas Sumut. Bersama saya Emir Syapurba, inilah Kompas Sumut selengkapnya di Kompas TV, independen terpercaya. Saudara, praktik pemalsuan dokumen mobil terbongkar. Personil Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sumatera Utara menyita puluhan mobil mewah, termasuk sejumlah mobil Mini Cooper antik. Ini adalah rekaman yang diambil petugas saat menggeledah bengkel perakitan mobil Mini Cooper antik di Kota Medan. Penggerebekan dilakukan setelah polisi menangkap pelaku pembuat dokumen mobil Mini Cooper palsu. Setiap dokumen berupa STNK dan BPKB dijual seharga Rp750.000 hingga Rp4 juta. Dan aksi ini sudah dilakukan di 6 provinsi 3 tahun belakangan. Dari penggerebekan ini, 11 pelaku yang terlibat diamankan ke Polda Sumut. Untuk barang bukti, petugas menyita lebih dari 20 unit mobil, termasuk mobil Mini Cooper yang disita dari 6 provinsi di Indonesia. Menurut Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sumatera Utara, Komisaris Besar Polisi Sumaryono, pemalsuan dokumen ini sudah berjalan selama 3 tahun terakhir. Diperkirakan terdapat lebih dari 700 dokumen kendaraan palsu sudah dijual pelaku. Dalam kasus ini terdapat 3 klaster berbeda, yakni klaster pemesan yang berasal dari bengkel perakit mobil Mini Cooper dengan spare part dari luar negeri. Klaster pemesan yang berasal dari pemilik kendaraan yang hanya memiliki BPKB namun tidak memiliki STNK. Dan klaster pemesan yang berasal dari para debt collector yang menarik mobil dari para nasabah namun tidak menyerahkan mobil sitaan ke perusahaan. Sementara ini kita berhasil mengamankan sebanyak 25 roda 4 dan 1 roda 2. Dan kemungkinan masih banyak yang lain akan kita telusuri lagi karena dari yang bersangkutan ini kurang lebih sebanyak 600 sampai 700 dokumen telah tersebar ke seluruh Indonesia. Dalam kasus ini, para pelaku kini terancam akan dipenjara selama 6 tahun karena dijerat dengan pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang pemalsuan dokumen. Ferry Irawan, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Saudara, Kapolres Pelabuhan Belawan, Ajun Komisaris Besar Polisi Olowan Siahaan menjadi korban penyerangan dalam tawuran antar pemuda di seputaran Tol Belmera, Medan, Labuhan. 2 pemuda mengalami luka tembak, 1 diantaranya meninggal dunia. Penyerangan terhadap Kapolres Pelabuhan Belawan, Ajun Komisaris Besar Polisi Olowan Siahaan berawal ketika tawuran antar pemuda berlangsung di kawasan Jalan Tol Belmera, Medan, Labuhan. AKBP Olowan kemudian melintas untuk membubarkan tawuran antar pemuda. Massa cukup beringas dengan membawa batu dan petasan. Bukannya bubar, pemuda yang didominasi anak remaja justru melakukan penyerangan terhadap Kapolres Pelabuhan Belawan termasuk mobil-mobil yang melintas dengan menggunakan batu dan petasan. Tembakan peringatan juga tidak dihiraukan dan tetap melakukan penyerangan. Petugas kemudian memutuskan untuk menembak ke arah kerumunan pelaku tawuran hingga 2 di antara puluhan pemuda yang terlibat tawuran mengalami luka tembak. Dalam proses perawatan di rumah sakit, 1 di antaranya meninggal dunia di rumah sakit. Kapolda Sumatera Utara Inspektur Jenderal Polisi Wisnu Hermawan Februanto mengungkapkan sebanyak 20 pemuda pelaku tawuran sudah ditangkap, 17 di antaranya positif menggunakan narkotika. Saat ini Polda Sumut bersama Kompolnas sedang melakukan pemeriksaan terhadap Kapolres Pelabuhan Belawan. Ketika Kapolres lewat tol, itu terjadi pelemparan terhadap beberapa kendaraan yang lewat situ. CCTV kita ambil, kemudian terjadi pelemparan terhadap kendaraan lewat situ. Kapolres turun di situ, kemudian menghalau lah
anak-anak yang mencoba mengganggu kendaraan yang ada di sekitar situ. Tetapi mereka melawan sehingga Kapolres melakukan diskresi menembak para masyarakat atau kerumunan masyarakat yang mencoba mengganggu lalu lintas di sekitar tol. Memang ada korban. Sebelumnya tawuran antar pemuda di kawasan Belawan sering terjadi dan sudah sangat meresahkan masyarakat setempat karena menimbulkan kerugian mulai dari kerusakan rumah hingga kendaraan warga. Ferry Irawan, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Saudara, arena judi ketangkasan berhadiah emas di kawasan Medan Area digerebek personil Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sumatera Utara. Puluhan orang ditangkap. Ini adalah rekaman video amatir saat tim tebas Jatanras Polda Sumatera Utara menggerebek area food court sebuah mal di kawasan Medan Area Kota Medan. Lokasi ini dijadikan arena judi ketangkasan. Saat penggerebekan terlihat puluhan orang tengah asik mendengarkan suara pengelola judi yang membacakan nomor undian. Para pemain juga terlihat serius menatap layar monitor berisi angka-angka yang dicocokkan dengan angka yang sudah ditebak lebih dulu oleh pemain. Jika sesuai dengan nomor yang diisi pada kupon yang dibeli seharga Rp50.000, maka mereka mendapatkan 1 gram emas antam. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sumatera Utara Komisaris Besar Polisi Sumaryono menyebut 29 orang yang ditangkap dan setelah diperiksa 10 orang dijadikan tersangka dan ditahan. Selain menetapkan 10 orang tersangka, petugas juga menyita sejumlah barang bukti seperti emas, uang 7 juta lebih dan alat pendukung lainnya. Mereka bermodus yaitu main tebak-tebakan berbalas pantun dengan hadiah adalah emas yang ditukar dengan uang. Kemudian dari penindakan ini kami juga mengamankan sejumlah barang bukti yaitu emas, diantaranya adalah emas, kemudian baik itu emas anting, kemudian emas kalung. 10 pelaku yang ditahan memiliki peran yang berbeda-beda, mulai dari pengelola hingga pemain judi. Ferry Irawan, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Semburan lumpur di Madinah menurun, saksikan usai jeda. Masih bersama saya Emir Syapurba dalam Kompas Sumut. Saudara, semburan lumpur yang terjadi di Kabupaten Mandailing Natal bukan disebabkan adanya kegiatan industri, namun karena adanya rekahan tanah secara alami. Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution menyatakan saat ini intensitas semburan sudah menurun. Pengamatan terakhir semburan lumpur di Desa Roburan Dolok, Kabupaten Mandailing Natal mulai reda. Semburan lumpur panas ini disebutkan karena adanya rekahan tanah yang terjadi secara alami. Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution bilang semburan lumpur tersebut tidak ada kaitannya dengan kegiatan industri di sekitar lokasi. Dari hasil penelitian Kementerian SDM, semburan lumpur tersebut berasal dari retakan tanah karena di lokasi tersebut masih ada potensi gas alam. Sebenarnya sudah konfirmasi bukan hasil dari kegiatan manusia atau bukan dari kegiatan kegiatan industri, tambang ataupun apapun yang ada di sana ya. Itu memang hasil dari retakan bumi yang disampaikan oleh SDM kami, dan itu menandakan sebenarnya masih ada potensi gas ataupun geotermal lagi yang ada di dalam situ. Karena dia sudah mengeluarkan gas dengan sendirinya. Soal dampak Bapak, yang dampaknya itu terhadap masyarakat dan lingkungan. Dampak karena kan sebenarnya sudah berhenti berahan ya, sudah berhenti, sudah semburannya juga perlahan sudah berkurang kapasitasnya, dan dia sudah kita komunikasikan penanganannya. Semburan lumpur di desa ini secara alami sudah ada sejak lama dalam jumlah kecil. Namun pada minggu lalu muncul semburan lumpur dengan intensitas besar yang menyebabkan kerusakan pada lahan pertanian warga. Roganda Malau, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara.
Saudara, seorang ibu penjual sate di Mandailing, Natal, Sumatera Utara akhirnya berangkat ke Tanah Suci setelah menabung selama 50 tahun. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Isak tangis bercampur bahagia mewarnai keluarga saat mengantar keberangkatan Asma Tanjung ke Tanah Suci Mekah untuk menunaikan ibadah haji. Asma Tanjung merupakan pedagang sate berusia 78 tahun asal Kabupaten Mandailing, Natal ini mengaku dengan tekun menyisihkan keuntungan hasil dagangannya. Bahkan tak jarang dirinya mengumpulkan uang logam sedikit demi sedikit setiap pulang jualan. Impiannya sudah 50 tahun dirindukan, akhirnya terwujud setelah usianya memasuki 78 tahun. Asma pun berangkat tahun ini dalam program tabungan haji di kantor Kementerian Agama Mandailing, Natal, Sumatera Utara 32 tahun lalu. Namun tak seperti impiannya, Asma harus berangkat ke Tanah Suci seorang diri setelah sang suami meninggal dunia 2009 lalu. Ya kan kita jualan, jadi pulang jualan diambil dulu uang untuk modal jualan besok, ada sisanya baru disimpan. Artinya sisanya disimpan. Itu. Terus Bu, sekarang udah mau berangkat, seperti apa perasaannya? Senang lah. Senang Bu ya? Mudah-mudahan tercapai tujuan. Asma satu dari 358 dan 4 petugas haji yang berangkat dan tergabung dalam kloter 5 Embarkasi Medan, Sumatera Utara. Khairul Bazar, Kompas TV, Mandailing, Natal, Sumatera Utara. Saudara, pemerintah Provinsi Sumatera Utara akan membentuk holding BUMD bersama pemerintah kabupaten kota. Rencana ini dinilai mampu meningkatkan pelayanan publik. Hadirin yang kami hormati, kita dengarkan sambutan Menteri. Pelaksanaan pembangunan berkelanjutan di Provinsi Sumatera Utara akan dilakukan dengan membentuk holding badan usaha milik daerah BUMD. Holding BUMD ini nantinya akan meningkatkan SDM dan pelayanan publik. Wacana ini tertuang dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2026 Sumatera Utara yang berlangsung Senin di kantor Gubernur. Musyawarah ini dihadiri perwakilan dari Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pariwisata, Kementerian Investasi, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Forkopimda Kabupaten Kota, serta perwakilan BUMD. Di hadapan peserta musyawarah, Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution menyampaikan akan mendorong pemerintah kabupaten kota untuk merangkum kebutuhan dalam percepatan pembangunan. Untuk sasaran makro pembangunan disebutkan akan ada insentif fiskal untuk mendorong kinerja dan pelayanan publik di daerah masing-masing. Bobi Nasution mengusulkan dalam pengelolaan sumber daya alam dapat diterapkan holding BUMD antara provinsi dan kabupaten, sehingga dapat meningkatkan pelayanan publik, kemudian adanya dukungan bank daerah sebagai alternatif pembiayaan. Itu kan BUMD yang khusus pelayanan ya, seperti air. Sebenarnya BUMD ini semuanya mau memberikan pelayanan, cuman kadang-kadang mau investasi berat, uangnya nggak ada, mau melakukan pinjaman kadang-kadang asetnya tidak mencukupi. Jadi asetnya bagus disatukan, tadi kami diskusi dengan Pak Tony, jadi asetnya bisa disatukan baik dari provinsi, kabupaten, kota, sehingga nilai aset yang besar, jadi kalau maupun pembiayaan lebih gampang. Seluruh OPD diminta agar tidak asal melakukan penganggaran seperti temuan anggaran yang tidak masuk akal, tusuk gigi, dan busi racing yang jumlahnya sangat besar. Roganda Malau, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Alat pengolahan sampah dikembangkan, saksikan usai jeda. Masih bersama saya Emir Syapurba dalam Kompas Sumut. Saudara, limbah kayu tanaman mangrove dapat diolah menjadi bahan pewarna batik. Setelah diolah, kualitasnya tidak kalah dengan pewarna batik lainnya.
Beragam jenis tanaman mangrove yang ada di Indonesia memiliki banyak manfaat. Tidak hanya melindungi bibir pantai dari terjangan ombak laut, namun dapat menjadi ruang tumbuhan dan satwa unik sebagai kekayaan yang harus dilindungi dan dilestarikan. Seperti yang dilakukan Yagasu atau Yayasan Gajah Sumatera Utara, masyarakat yang berdedikasi untuk konservasi gajah dan ekosistem hutan mangrove ini tengah fokus pada pengembangan dan pemberdayaan limbah kayu mangrove sebagai bahan ekonomis karya batik, batik cantik, atau ekoprinting. Berbagai jenis limbah kayu mangrove yang cukup banyak di Indonesia dapat diolah hingga bernilai ekonomis. Namun dalam pengolahannya tetap menerapkan kelestarian. Hamida, salah seorang perajin batik limbah kayu mangrove, mengatakan batik mangrove tidak kalah kuat kualitasnya dengan batik yang ada selama ini. Harga pun cukup bersaing, bahkan mampu memperkaya jenis batik di Indonesia. Dalam kreativitas membuat corak dan motif, batik mangrove ini tidak menggunakan bahan kimia. Walau warna dari limbah kayu mangrove tidak secerah batik umumnya, namun batik mangrove ini tidak mudah pudar. Sebenarnya membuat batik mangrove ini sama ya seperti mangrove seperti batik-batik yang lain ya. Cuman bedanya nanti di proses pewarnaan. Karena pewarnaan itu kita menggunakan limbah kayu mangrove itu nanti kita rebus sampai mengeluarkan warna. Itulah nanti yang dijadikan sebagai pewarna batik, pewarna kayunya gitu. Jadi kalau prosesnya itu sama, ada nanti dia menggambar, mencanting, kita ada nanti proses pengecapan. Saat diproduksi, batik mangrove tidak hanya dipasarkan di Sumatera Utara, namun kini sudah sampai juga ke Jakarta. Batik mangrove ini disebut unggul dalam pelestarian lingkungan karena bahannya tidak mencemari lingkungan dan bahan bakunya cukup banyak di tanah air. Tim Liputan Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Saudara, terdorong rasa prihatin dengan pendidikan anak-anak pesisir, sekelompok mahasiswa dan pelajar membuka sanggar rumah edukasi di Desa Bagan Percut, Kabupaten Deli Serdang. Di sini anak-anak putus sekolah diajarkan membaca dan menulis. Sebuah bangunan terbuka tanpa dinding di Dusun 19, Desa Bagan Percut dijadikan sanggar rumah edukasi anak pesisir. Di sini ratusan anak-anak yang mayoritas putus sekolah berkumpul untuk belajar membaca dan menulis di setiap akhir pekan. Tidak hanya anak-anak putus sekolah, sejumlah siswa sekolah dasar yang membutuhkan pendampingan dan pembelajaran ikut menjadi peserta. Sanggar Rumah Edukasi Anak Pesisir yang dibangun pada Juni tahun 2022 berawal dari keprihatinan sejumlah relawan yang terdiri dari mahasiswa dan pelajar melihat banyaknya anak-anak di pesisir yang minim literasi. Untuk semakin menarik minat anak-anak, sesekali para relawan mengajak anak-anak untuk berdiskusi atau belajar membaca di atas kapal milik nelayan. Tujuannya untuk meningkatkan literasi dan minat baca untuk anak-anak pesisir, karena di pesisir ini masih banyak anak-anak yang tidak peduli, yang masih kurang untuk membaca dan literasinya sangat rendah, sehingga mereka lebih memilih untuk bekerja atau mencari ikan daripada membaca atau belajar. Warga di sekitar Sanggar Rumah Edukasi Anak Pesisir mengaku sangat terbantu dalam meningkatkan kemampuan pendidikan anak-anaknya. Beberapa anak didik di Sanggar Rumah Anak Pesisir ini bahkan mampu meraih prestasi membanggakan di sekolah. Perubahannya anak ini asal mau belajar datang. Perubahannya itu aja lah, dia mau belajar perubahannya. Oh, berarti niat belajarnya makin tinggi ya? Ada, makin tinggi belajarnya itu. Dan ibu pun ranking juga dapat juara dari kelas 1 SD sampai kelas 5 SD. Alhamdulillah belajarnya makin ada sanggar ini makin maju belajarnya. Warga dan relawan berharap pemerintah dapat memberi perhatian untuk memberikan bantuan berupa buku bacaan atau fasilitas belajar mengajar. Dedi Zulkifli Terigan, Kompas TV, Deli Serdang, Sumatera Utara. Saudara, persoalan pengelolaan sampah masih terus berkembang. Tahun ini Universitas Sumatera Utara bertekad akan mengelola sampah sendiri dan dijadikan kompos dan bahan bakar.
Saat ini Universitas Sumatera Utara telah menguji dan meneliti pengolahan sampah organik dan anorganik menjadi kompos dan bahan bakar. Dengan alat pengolahan sampah terpadu buatan mereka, sampah organik diproses menjadi kompos dan pengembangan maggot yang terintegrasi dengan peternakan. Sedangkan sampah anorganik akan didaur ulang menghasilkan biji plastik dan melewati proses pemanasan pirolisis untuk menghasilkan bahan bakar sehingga dapat digunakan untuk insinerator. Meski masih dalam uji coba dan penelitian, Rektor Universitas Sumatera Utara Muryanto Amin menargetkan tahun ini tidak ada lagi sampah yang keluar dari kampus. Semuanya akan dikelola secara mandiri. Pilah sampah dari rumah tangga. Soal efisiensi pengolahannya gimana Bapak? Kan ini masih lab uji coba, jadi masih kita biayai penuh. Nanti setelah dia bisa menghasilkan, lalu ada aspek ekonomisnya, perkiraan kami tahun depan itu bisa mengurangi biaya yang dibutuhkan untuk pengelolaan TPST ini. Jika dikembangkan, tempat pengolahan sampah terpadu ini juga bisa membantu pemerintah dalam penanganan sampah di TPA. Dalam prosesnya saat ini masih kendala dalam proses pemilahan sampah organik dan anorganik masih bercampur. Sementara itu, Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution yang hadir melihat alat pengolahan sampah ini menyampaikan selain kesiapan alat pemilahan sampah, kesiapan infrastruktur truk pemilah sampah juga harus diutamakan. Sampai menyiapkan truknya juga, pengangkutannya. Ini pengangkutan juga harus, kalau kita meminta memilah, ya semuanya harus bisa terpilah sampai dengan pengangkutannya. Jangan nanti masyarakat kita minta pilah, di rumah tangga kita minta pilah, di tempat umum ada tempat sampah pemilahan, nah, begitu kita angkut pakai truk, satu doang gerobaknya, nggak ada pemilahan. Dengan adanya alat pengolahan sampah ini diharapkan dapat membantu dampak negatif lingkungan dan pengolahan sampah warga. Rauganda Malau, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Sampai di sini Kompas Sumut hari ini. Anda bisa menyimak video tayangan kami di kompas.tv atau menyaksikan secara langsung via streaming di kompas.tv/live. Kami undur diri, tetap saksikan rangkaian program berita di Kompas TV, independen, terpercaya.